Nah, ini kita langsung saja rekam ya, teman-teman, untuk perekaman FPS-nya. Mungkin nanti kita lihat. Sepertinya sih ini stabil ya, stabil di 640, guys. Mana, guys? Waduh, ngamuk, Cok. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba bahas lagi, guys, terkait game RDR Mobile ya. Ini di Poco F7 ya. Ya, Poco F7 ini bisa dibilang speknya tinggi, guys. Antutu score tembus sampai 2.200.000 ya. Yang pernah saya coba tes itu tembus sampai 2.200.000-an, guys ya. Nah, di sini kita lihat dulu, guys. Ini untuk di video saya nih, ya, teman-teman. Nah, ini RDR yang ada di Netflix ya. Saya coba download langsung ya. Tapi di sini dia nggak support. Lihat, teman-teman ya. Dapatkan game. Kita lihat ini sebelum kita pasang skin ya. Ini sudah pasang skin. Dia tidak kompatibel katanya. Perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini. Kok aneh gitu ya. Jadi orang mau beli si gamenya atau mau berlangganan Netflix malah nggak jadi, guys ya. Karena ya kita itu pinginnya tuh berlangganan ya main game RDR gitu, guys. Malah jadi apa ya? Malah nggak jadi gitu, guys ya. Untuk berlangganannya. Malah milih cara-cara yang mungkin nggak usah saya jelasin lah ya. Seperti itu. Oke? Nah, di sini karena saya penasaran ya, Poco F7 ini mainin game RDR itu bisa dapat berapa FPS sih gitu ya. Oke, di sini saya cari cara bla 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 lah pokoknya, teman-teman, yang nggak perlu saya jelasin. Teman-teman juga bisa nanti cari aja di Google, di YouTube ya, itu untuk gimana ya bisa agar bisa main di Poco F7 ya untuk game RDR-nya. Oke, langsung saja, guys. Di sini nanti kita masuk ke dalam gameplay dari game RDR-nya. Sekaligus saya mau coba tes ya, minimal main agak lama gitu ya, teman-teman ya, di Poco F7, dan saya akan tanpa cooler, oke, tanpa pendingin. Gimana nanti panasnya kalau berlama-lama main tanpa cooler di Poco F7, kayak gimana, guys, mainin game RDR ini ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita masuk ke dalam gameplay dari game RDR di Poco F7. Oke, guys, sejauh ini kita bisa masuk di intro awal ya. Tuh, sudah loading Red Dead Redemption ya. Ini tinggal kita tap screen to start, langsung aja. Kita langsung pilih yang normal aja, guys. Kita besarin dulu nih. Ini kita create a new save game aja. Kita continue. Kita lihat, teman-teman ya. Di sini kedeteksinya masih di 30 fps ya. Teman-teman bisa dilihat ya. 30 fps, tapi nanti di dalam setting itu ada setting performance ya. Nah, itu kalau kita coba setting performance, apakah dia bisa naik fps-nya menjadi di atas 30 fps gitu, teman-teman ya. Kita akan coba nanti aktifkan. Nah, untuk sinematiknya kurang lebih seperti ini, 30 fps lancar ya, teman-teman ya. Oke, lancar nih, nggak ada masalah ya untuk di sinematiknya. Oke, langsung aja kita coba di sini skip. Kita lihat, teman-teman ya. Langsung kita coba tes di sini. Ini dia. Ini kedeteksi masih 30 fps. Kita coba jalan dulu. Kita langsung disuruh ke go to salon. Nanti kita ngendarain kuda ya. Oke, kita coba lari dulu aja ke salon. Sampai kita naik kuda, kita coba nanti masuk ke setting. Nah, ini intro awal. Ini kita skip lagi aja ya. Teman-teman udah pada tahu ini. Nah, di sini kita langsung naik kuda. Dan teman-teman bisa dilihat, ini lancar parah, enak banget mainin di Poco F7. Lihat ya, Poco F7. Sebelumnya, pas awal-awal game ini rilis kan kita nggak bisa tuh ya di Poco F7. Nah, saya akalin di situ main pakai Eden emulator, dan itu versi NS ya. Dan itu berat banget, cuy. Ya. Nah, kalau di sini dia bisa lancar, stabil seperti ini. Oke, kita langsung saja ya menuju ke kuda. Kita naik kuda. Ini dia. Oke, ini di sini kita masih apa ya? Belum pakai
pakai stick ya. Nah, belum coba pakai gamepad nih. Kalau yang versi Netflix itu kan bisa langsung ya. Enak ya teman-teman ya pakai stick atau pakai gamepad. Nanti kita coba juga teman-teman ya di versi ini apakah dia bisa langsung pakai gamepad atau tidak. Support hanya untuk di touch-nya saja. Ini untuk lari ya. Tekan. Oh, ini rem ya, ini ngerem ya. Ini lari ini. Nah, ini loncat. Ini supaya bisa kenceng. Oke. Ini rem. Oke. Nah, di sini kita coba cek dulu ke setting, masuk ke dalam option. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian display. Di bagian paling bawah, teman-teman bisa dilihat, ini ada grafik mode fidelity ya, nih. Nah, ini motion blur-nya saya matikan, guys. Nah, kita coba gunakan mode performance. Nah, oke. Dan dia ada peringatan ya. Dia akan mempercepat temperatur si device-nya, si HP-nya. Nah, dia udah kelihatan langsung naik ke 40 fps, guys, ya. Ini masuk ke setting aja nih, sudah di 41 fps. Ini mode performance. Langsung kita back ya. Kita lihat ke gameplay. Kita lihat. Oke. Di sini kedeteksinya cuman di 40 doang, coy. Nggak tembus sampai 60 ya. Mode performance di sini hanya sampai 40 aja. Gimana nih, guys? Coba kita balik lagi ke bagian option, ke display. Nah, kemudian ke bawah lagi di sini ada resolusi skala ya. Ini kita coba turunin ke tengah-tengah skalanya. Apakah FPS-nya bisa jadi naik atau tidak? Ini kita enable coba. Enable ya untuk motion blur-nya. Nah, ini kita sudah di resolusi scalingnya di tengah-tengah nih ya. Nah, ini tengah-tengah, kita coba ini enable-kan. Oke, langsung kita back ya. Kita back lagi. Kita lihat. Dia masih tetap di 40, guys. Oke ya, dia masih tetap di 40. Ini oke, kita langsung aja coba kejar. Oh, lihat guys, grafiknya bagus banget ya. Motion blur ini kita coba aktifin. Oke. Ini dengan skala tengah-tengah juga udah bagus banget. Oi, woi, kemana kita nih, guys? Tuh, 40 fps, guys ya. Dia maksimal 40 fps, enggak tembus sampai 60 fps di sini. Mungkin keterbatasan SoC-nya ya. Oke, nggak tahu juga kita ini, guys. Yang jelas di sini dia enggak di 30. Di mode performa dia bisa tembus sampai 40 ya. Nah, mode performa. Kita naikin lagi resolusinya ya. Seperti ini mode performa. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu untuk settingnya supaya bisa jalan di 60 fps. Coba komen di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri di sini nggak nemu, guys ya. Di bagian gameplay sendiri di sini cuma gini aja nih. Tuh, ini touch audio display, ini cheat, ini legal. Udah gitu aja, guys. Nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, ini kita sudah pakai resolusi tertingginya. Teman bisa dilihat. Ini lebih mantap. Kita kemana ini, Cok? Si itu kemana sih? Udah ke sana, coy. Oke, kita ke sana ya. Nah, ini kita langsung saja rekam ya, teman-teman, untuk perekaman FPS-nya. Mungkin nanti kita lihat. Sepertinya sih ini stabil ya, stabil di 640, guys. Mana, guys? Waduh, ngamuk, Cok. Gak mau dia. Gak mau dinaikin, malah jatuh, Cok. Aduh, ayo naik lagi. Maaf. Terlalu brutal kita barusan. Naik kudanya. Nah, oke, kencang aja udah cukup, guys. Klik lagi supaya kencang lagi. Ini kemana? Komuter lagi, Cok. Oh, jalur sini katanya. Oke, yuk, come on. Oh, ini supaya lihat dia ya, ke fokus ke si orang itu. Oke, ini agak susah, guys, kalau pakai gini ya. Enakan pakai gamepad atau pakai stick gitu ya mainnya ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti guys ya. Ini di 40 aja. Nggak tahu kalau gamenya kita restart nih. Kita coba restart gamenya dan langsung saja nanti kita coba koneksikan dengan stick ya, NYK Nemesis ya, GP600. Apakah bisa? Langsung aja kita coba tes, guys. Oke, guys, di sini ternyata bisa ya pakai stick atau pakai gamepad NYK Nemesis GP600. Di sini kita gunakan koneksinya stick PS 3 guys ya, atau PS4 lah ya. Nah, pokoknya ini kita gunakan koneksi ke dalam gamenya itu konfigurasinya PlayStation, guys, gitu ya. Nah, ini bisa ya.
Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk gameplaynya, dan teman-teman bisa lihat FPS-nya 3335 ya. Suhu sudah menyentuh angka 45 derajat Celcius guys. Kita lihat tuh, suhu sudah di 45 derajat Celcius. Di sini juga kita sudah aktifkan wheel boost-nya ya. Oke, nah ini sudah kita aktifkan wheel boost-nya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk performanya kita lihat apakah dia nanti langsung ke limit ke 30 fps atau bahkan bisa lebih rendah. Dan saran saya sih sebaiknya teman-teman nanti di setting ini untuk di bagian motion blur-nya lebih baik dimatikan aja ya. Nah, ini motion blur-nya kita matikan aja. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita play aja. Back. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lebih baik dimatikan aja lah untuk motion blur-nya. Soalnya saya tadi pakai tuh kayaknya nggak berasa ada motion blur-nya gitu ya. Nah, lebih baik gini aja udah. Dia bisa stabil tuh 40 fps guys. Kalau diaktifin malah tadi naik turun fps-nya ya. Ke 36, 45, 345, 36, 30 nanti tadi. Nah, ini sudah stabil di 40 tuh lihat teman-teman. 41. Dan dia nggak bisa lebih dari 40 ya. Ini nggak bisa 60 fps mode performance, atau mungkin ada mode ultra gitu ya teman-teman ya, untuk di tingkat selanjutnya, untuk di game RDR yang satu ini guys. Kalau misalkan ada ultra mungkin dia ke 60 fps gitu guys. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, ini 40 fps aja, dan di sini untuk di GPU-nya masih nggak kedetek. Ini kedeteksinya di CPU aja, jadi dia pakai CPU guys mainin ini game ya. Yang jelas ini di Poco F7 RDR udah bisa ya teman-teman tuh ya, Poco F7 ya. Oke, tes RDR nih. Nah, mantap ya. Teman-teman nanti kalau yang mau main ya cari aja lah ya teman-teman. Banyak kok di internet ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk performanya ya di Poco F7. Ini kita main berapa menit guys ya? Nggak tahu nih kita udah berapa menit. Yang jelas di sini saya mau coba main dulu sedikit lebih lama ya teman-teman ya. Oke, nanti kita balik lagi mungkin setelah saya main ya cukup lama gitu teman-teman ya, sampai di beberapa misi atau tempat selanjutnya. Oke, yuk nanti kita balik lagi guys. Oke guys, nah di sini kita sudah main cukup lama dan teman-teman bisa dilihat ya, tuh FPS-nya jadi 25 fps guys. Ini suhu sudah di 47,9 ya. Ini mau 48 derajat Celcius. Kalau kita coba tembak di sini, ini dia masih di 46 ya. Oke, suhunya. Teman bisa dilihat. Nah, ini udah naik tuh 47 ya, 47 kedeteksinya nih. Ah, 48 barusan ya. Oke, sudah tembus 48 derajat Celcius dan dia ke limit ke 30 fps, guys. Lihat. Ya, tuh. 30 fps dan di sini kita udah bisa rusuh, guys ya. Udah bisa rusuh kita. Nggak restart ya. Oke, langsung aja, teman-teman. Oke, itu dia. Kita kill. Mantap, guys. Oke. Bisa masuk ke sini gak kita? Oh, nggak bisa, bisa masuk, Oke, itu dia. Ini di sini nggak ada orang nggak? Kita masuk. Ih, nggak ada siapa-siapa, coy. Sini nggak ada siapa-siapa nih. Oke, mantap sekali ya. Ini masih aman tuh. Dia FPS-nya naik lagi ya, 40 FPS tergantung kondisi, mungkin kondisi rendernya. Mana ya tadi ya? Oke, itu dia guys. Kita berperang di sini. Kita berperang di sini. Makin banyak. Makin banyak orang. Revolver ammo ya kebanyakan ya. Coba pakai revolver deh, revolver lagi. Revolver ya. Mana lagi nih?
6. Wah, senjata. Shotgun oh. Repeater ammo. Wis. Mana tuh guys yang nembak barusan? Oke. Wanted kita guys, wanted kita. Kita wanted nih. Masih aman tapi ya. 30 ya, naik turun lah 30. Mantap. Wih, gulitik-gulitik. Masih aman ya. Wih. Mana lagi nih guys? Apa nih? You have a bounty your head for area crime with you pay your. Wow, harus bayar katanya. Oke. Nah, yang jelas teman-teman seperti ini performanya. Ini gimana, Cok? Loh. Gimana nih? Gak apa-apa, nanti kita load aja ya. Balikan deui, balikan deui ya. Oke, diulang lagi aja nanti. Nah, kita tinggal ke sini aja nih. Ke option kalau nggak salah ya. Iya ya. Mana ya loadnya ya? Lah, load gamenya mana, Cok? Oh ini. Nah, ini nih, load game. Nah, ini kan auto nih. Di ini aja. Load aja. Nah, kita lihat ini kita masuknya di mana. Nah, di sini dan belum ada bounty. Nah, ya, tadi cuman seru-seruan aja, guys. Yang harusnya mah kita save ya. Nih, kita tidur. Ini kita tidur sini. Nah, ini tidur save gitu ya. Biar nanti kita bisa lanjutin gitu ya untuk misi dan lainnya ya. Nah, ini kita save di sini, guys. Tuh. Oke, ini X aja, yes, saving. Gitu. Jadi nanti kalau kita lihat di game sini di load itu ada, guys. Nah, di slot 1 nih ada nih old problem ya. Oke, sip teman-teman ya. Di Poco F7 RDR ya, mantep lah. Sekarang kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana, guys, untuk game RDR yang satu ini. Yuk kita lihat. Nah, teman-teman ya, di sini kita sudah masuk di dalam game RDR nih untuk di aplikasi scan-nya, dan ternyata di sini max FPS-nya nih ya di Poco F7, guys. Dia itu di 41 FPS dan di sini rata-ratanya dapat di 35,7 FPS. Temperatur suhu ya maksimum di 48,0 ya, teman-teman. Dan kita lihat untuk grafik FPS-nya kurang lebih seperti ini, naik turun, dan kita coba tes selama 21 menit aja. Ini udah panas banget, cuy. Game RDR ini memang berat ya, berat cuy ya. Jadi sebaiknya gunakan cooler ya, ataupun kipas, guys ya, biar nanti gamingnya itu lebih aman, nyaman, dan si HP-nya tidak overheat gitu, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk tes game RDR di Poco F7 ya. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Bang, itu downloadnya di mana gamenya? Cari aja, guys lah ya, cari aja, banyak di internet ya, teman-teman, di Google ya, cari aja. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke. Soalnya saya penasaran, guys, pengen mainin game RDR ini. Saya ingin bilang nggak ada Netflix, tapi toh kok nggak bisa gitu ya. Makanya kita cari jalan kanan, guys, seperti itu ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Spek tinggi nih bisa, cuy. Poco F7 ya. Mantap.